Apa kau mau makan kucing? Batman. Apakah ini pasar terparah di dunia? Pasar terkejam. Apa kau akan makan itu? Batman. Orang dari mulu. Cina kedua. You eat that? Aku sudah tinggal di Manado hampir 7 tahun. Aku suka Manado. Aku dari Jawa. Aku sangat menyukai kota ini karena aku suka lautnya. Aku suka orang-orangnya, aku suka makanannya, dan Setelah 2 tahun, kami kembali ke pasar. Dan situasinya sama. Rekaman sama yang kami ambil 2 tahun lalu. Anjing dan kucing dijual di sini dan dimasak di pasar ini. Aku sangat takut. Kita seperti berada di Wuhan, Cina. Tapi ini bukan Cina. Ini pasar basah asal kemunculan corona. Seperti kata mereka, kami datang untuk melihat apakah mereka masih menjual. ya aku Muslim. Ini hanya tentang budaya. Aku merasa sedih melihat pasar ini. Mereka tahu kalau anjing dan kucing bukan untuk makanan, tapi untuk dicintai. Dua tahun kemudian, Logi Terminal. Terima kasih. setelah 2 tahun kami kembali ke Manado. 2020, Akhirnya, kami kembali di tahun 2020 saat corona. Daerah ini di Indonesia sangat berbeda. Kami kembali di tahun 2020 untuk melihat apakah ada perubahan. Apakah mereka sudah mengerti? Kami akan mengemudi selama 1 jam. Kami naik 2 penerbangan untuk sampai ke sini. Indonesia adalah negara Muslim, tetapi penduduk setempat di sini, mereka orang Indonesia dengan ras Cina. Mereka seperti orang Cina. Tapi ini menunjukkan ke kalian keragaman di sini. Ini seperti kontinen. Karena 2020 dan corona, mereka mungkin menutupnya, kan? tidak tutup, Tidak ditutup. tidak tutup. Apa pendapatmu tentang reaksi orang-orang saat mereka melihat videonya? Ini gila. Dan semua orang berkata, kau ada di video. Oh ya? Tapi bagi orang Indonesia, tidak apa-apa. Untuk saat ini, banyak komunitas konservasi sedang membahas ini. Dan kampanye di pasar itu untuk tidak makan yaki. Jangan makan yaki lagi. Mereka makan monyet. Ini hal baru. Aku tidak tahu. Ya, Kosanti. Pasar terparah di dunia. Barang dagangan semuanya dijual hari ini. Hanya tersisa kepala anjing dan beberapa kelelawar. Kami kembali ke pasar paling kejam. Mereka belum belajar apa-apa. Takut nggak sama corona? Yang Tarantako itu yang mulut Carlota. Bukan corona, Carlota. Apa yang dia katakan? Jika kelelawar adalah sumber COVID, semua orang di kota ini akan mati karena mayoritas memakannya. Dia tidak percaya itu dari kelelawar? Dia masih berjualan kelelawar? Ya, Batman. Dia membawa pulang kelelawarnya? ya. Dia akan menjualnya hari Senin. Hari Senin? Tidak, dia tidak percaya. Kakek buyutnya meyakini bahwa ini untuk obat-obatan. Ini adalah obat untuk mereka? Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya. Yang aku tahu adalah dia menjualnya. Dia tidak percaya pada corona di pasar yang aneh ini. Sama seperti yang ditutup di Wuhan, itu di sini. Dan dia mengatakan kalau mereka tidak mempercayainya. Ini obat kan? Kami akan kembali hari Senin untuk melihat kucing-kucing itu. Kita harus beranjak sekarang. Sampai saat ini mereka masih melakukan hal yang sama. Kami terkunci di rumah selama 1 tahun. Kami ada di akhir tahun 2020. Mereka masih melakukan hal yang sama. Pemikiran mereka tidak berubah. Aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu?
Kami datang untuk satu tujuan. Kalian tahu apa itu? Banyak komentar kalian adalah tentang kucing. Itu menyedihkan. Kucing menangis. Apa yang akan kami coba lakukan? Jika kami melihat kucing di dalam kandang, Kami akan melepasnya. oke. Kalian yang menyuruh. Kami harus membebaskan mereka. Kami datang untuk melakukan itu. Apa kau ingin punya kucing di rumah? Ya, aku mau. Aku mau. Kami akan melepaskan. Aku seorang pecinta kucing. Pecinta kucing. Kita akan melepaskan kucing-kucing itu dan membayarnya. Tidak ada makanan di sini. Aku vegetarian. Tidak mungkin aku makan di sana. Apa kau takut? Kami kembali ke pasar, masih sama. Tak ada yang berubah. Mereka menjual anjing di sini. Dan kelelawar, ular, dan kucing. 10 kucing. Mereka memukul kepalanya dan membunuhnya. Yang akan kami lakukan adalah, bisakah kita melepaskan kucingnya? Lihat betapa sedihnya kucing-kucing ini. Ini tidak akan menghentikan mereka untuk membawa lebih banyak. Tapi mungkin jika kita syuting di sini dan menayangkannya, mungkin seseorang akan menghentikan mereka, di mana orang-orang melakukan sesuatu tentang itu. Kucing tidak datang dari sini, tapi mereka datang dari Palu, provinsi lain. Mereka membawa kucing-kucing ini dari jauh. Saat kita membebaskan kucing-kucing ini, mereka harus membawa orang lain dari pulau lain. Mengapa mereka bilang corona berasal dari sini? Menurutku tidak begitu. Aku yakin itu berasal dari lab. Karena jika itu berasal dari sini, pasar ini harus tutup. Corona bukan dari sini? Bukan. Seseorang sedang membeli kucing sekarang. Apakah kau akan memakannya? Tidak. Apa yang akan kau lakukan? Dia membeli kucing ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dipelihara. Dia sepertimu. Dia ingin melepaskan kucing-kucing itu. Tapi mungkin dia hanya Karena punya dia tidak sedikit punya uang. Dia hanya menyelamatkan satu. Jadi dia datang untuk melepaskan kucing itu. Ada orang dari komunitas ini datang ke sini untuk membebaskan kucing-kucing ini. Kucingnya sangat ketakutan. Mereka pikir orang datang untuk membunuhnya. Kucingnya merasa takut. Tiba-tiba saat kami sedang berbicara, dia mulai memasak kaki kucing. Orang-orang harus tahu lebih banyak tentang pasar ini, dan orang-orang mulai mengetahuinya sedikit. Mereka datang ke sini untuk membebaskan, tapi para pedagang dan komunitas ingin kucing yang dijual ini. Bisakah kita membelikannya kucing lagi? Jika dia punya uang, dia akan membeli lebih banyak kucing. Dia ingin lagi. Hitam dan putih. Kami akan membelikannya kucing lagi. Ikuti aku. Satu lagi. Lihat itu, aku pikir ada buaya di sana. Di skuter itu. Mereka baru saja membunuh seekor anjing di depan kami, tapi kami tidak bisa merekam adegan-adegan ini. Apakah daging ayam dan domba tidak cukup untukmu? Aku memaklumi semuanya, kecuali ini. Kandang ini tidak masuk akal. Dan masih ada kelelawar di dalam. Kami akan melihatnya. Ini persis seperti Wuhan di Cina. Mereka menutupnya di sana, dan di sini tidak. Bagaimana pemikiran orang-orang ini? Sepertinya tidak ada yang berubah. Jangan salahkan tahun 2020 sekarang. Tak ada yang mengerti apa yang terjadi. Mereka melepasnya lagi. Kami membebaskan 3 kucing. Ini adalah penjual kucing. Kami akan menanyakan perasaannya. Jadi, mengapa dia menjual kucing? Apakah dia untung besar? Tidak, itu tidak bagus. Dia bilang dia hanya tahu cara ini. Ini satu-satunya cara yang dia tahu untuk menghasilkan uang. Dia punya pelanggan untuk seekor anjing, dia menjual ke ibu ini. Kucing dan anjing. 4 kucing tersisa. Thank you. Oke. Kami membebaskan 4 kucing, dan tersisa 4 kucing. Jika dia menjualnya sekarang, dia tidak akan membawa lainnya selama sebulan. Apakah mau makan kucing? Dan anjing? Mana yang lebih enak untuknya? Kucing lebih enak. Dia lebih suka daging kucing. Bagaimana cara menyembelih kucing? Dipukul. Toki dulu baru bakar. Oke. Pertama mereka memukul, lalu membakarnya. Mereka memukul kucing atau anjing itu di kepala, lalu mereka membakar kucing-kucing itu. Ini apinya kan?
Lihatlah jumlahnya. Bayangkan, setelah semua yang kita lalui di tahun 2020, di sini masih normal. Dia masih kedatangan pelanggan. Dia memiliki restoran, namun pelanggan tetap datang katanya. Dia tidak bisa menghentikan ini, karena ada pelanggan. Masalah utamanya ada di masyarakat sekitar daerah ini. Ayo, ambil kucingnya dan pergi. Kami tidak akan kembali lagi ke sini. Kami membebaskan 3 kucing. 3 kucing terakhir kami melepaskannya. Sisanya kami berikan kepada orang-orang yang mencintai mereka dan ingin memelihara mereka. Kami akan mengambil 3 sisanya. Kami memasukkannya ke dalam karton ini. Kami akan menaruhnya di mobil. Pahala perbuatan tergantung pada niat. Kami kembali lagi untuk pesan ini. Nabi Muhammad SAW berbicara tentang seorang wanita yang menyiksa kucing atau mengurungnya. Ia pergi ke neraka hanya karena mengurungnya. Bagaimana dengan yang membunuh dan menyiksanya di sini? Mengikuti kemauan kalian di komentar, kalian ingin aku kembali dan membebaskan kucing-kucing itu. Kami kembali dan membantu mereka. Yes, bye-bye. One more. Okay. Yeah. Bye-bye. Karena dia sudah membantu kami dengan video, kami ingin memberinya kejutan. Dia suka snorkeling. Kami akan membelikan hadiah. Dia kehilangan GoPro-nya beberapa waktu yang lalu di laut. Dia jadi sangat sedih. Dia tidak tahu itu untuknya. Dia membantu kami. Kami bilang kalau kami ingin itu untuk pergi ke laut. Dia tidak tahu. Ini sebenarnya untukmu. Ini hadiah. Tidak mungkin. Ini benar-benar hadiah dari kami. Tidak mungkin. Tidak. Kau bercanda. Tidak, sungguh kau Tidak, pantas tidak. mendapatkannya. Kau berhak mendapat ini. Benarkah? Ini untukmu. Aku bersumpah itu untukmu. Tidak mungkin. Ya, ini untukmu. Karena aku bisa syuting lagi Di bawah air ya. di bawah air. Aku terharu. Saat GoPro-ku hilang, aku membeli yang bekas. Ini terlalu berlebihan untukku. Sungguh ini hanya hal kecil. Aku sudah tidak muda lagi. Aku 38 tahun, aku punya 2 orang putra yang hebat. Tapi, aku masih punya mimpi.